Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan terkait materi teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Di mana di era digital seperti saat ini, teknologi telah mengubah hampir seluruh cara perusahaan berkomunikasi, baik secara internal maupun secara eksternal dengan pelanggan. Maka dari itu, melalui materi kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana teknologi digital berperan dalam komunikasi bisnis, bentuk-bentuk teknologi yang digunakan, tantangan yang dihadapi atau munculnya penerapan. Semoga materi yang kami sampaikan di pagi hari ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semuanya. Sebelum memasuki materi selanjutnya yang pertama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Lola Aprilia dengan NIM 118, kemudian yang kedua ada Suci Romadona dengan NIM 121, kemudian yang ketiga ada Ahmad Dhafar Adlian dengan NIM 138, Andri Satya Wicaksana dengan NIM 140. Untuk materi selanjutnya terkait apa sih teknologi digital dalam komunikasi bisnis akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya. Teknologi digital dalam bisnis. Teknologi tidak lagi mewah, tetapi kebutuhan bagi bisnis untuk tetap kompetitif di dunia yang serba cepat saat ini. Seiring kemajuan teknologi, terus membentuk landscape bisnis sehingga penting bagi organisasi untuk mengenali dan merangkul manfaat teknologi. Dengan kemampuan untuk mengubah setiap aspek bisnis, teknologi telah menjadi game changer di industri. Selanjutnya, kemajuan teknologi telah merevolusi berbagai bidang dalam bisnis, mulai dari akuntansi dan keuangan hingga teknik, operasi, logistik, pemasaran, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sistem informasi, dan seterusnya. Ketika bisnis terus merangkul perubahan ini, mereka membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Baik, di materi ini terkait teknologi digital. Teknologi digital itu apa sih? Teknologi digital yaitu teknologi yang memproses, menyimpan, dan mengirim informasi dalam bentuk data digital. Contohnya terkait internet, smartphone, aplikasi pesan, cloud AI, video. Kemudian dalam bisnis, teknologi digital menjadi alat utama untuk komunikasi internal dan eksternal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode peningkatan komunikasi dengan teknologi digital. Yang pertama ada aksesibilitas. Di era digital saat ini, konektivitas ke internet telah meningkat secara signifikan, menyediakan berbagai sarana komunikasi antara karyawan dan konsumen atau pelanggan. Komunikasi tertulis formal dan panggilan telepon bukan lagi satu-satunya pilihan karena teknologi digital memungkinkan pesan dikirim dan diterima dari mana saja dan kapan saja. Kemudian ada keandalan, metode komunikasi tradisional dapat diandalkan dan menyebabkan pengalaman frustasi bagi karyawan dan pelanggan, mengirim pesan ke alamat yang salah, kesalahpahaman oleh resepsionis, dan kesalahan saat menangani dokumen penting hanyalah beberapa contoh di mana metode tradisional gagal. Namun, dengan mengandalkan perangkat lunak komunikasi berbasis teknologi digital, bisnis dapat memastikan pengiriman layanan yang cepat dan bebas kesalahan. Kemudian yang ketiga ada produktivitas. Bisnis semakin mengandalkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu alasan utama untuk ini adalah bahwa beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan penundaan di antara karyawan. Tugas berulang sangat rentan, menyebabkan hilangnya fokus, itulah sebabnya otomatisasi menjadi sangat populer. Kemudian yang keempat ada paparan. Teknologi digital telah merevolusi cara bisnis mengkomunikasikan pesan merek mereka, baik secara internal maupun eksternal. Lewatlah sudah hari-hari ketika pemasaran terbatas pada media cetak tradisional seperti brosur dan billboard, dengan munculnya surat kabar digital, iklan media elektronik, dan platform media sosial, perusahaan sekarang memiliki peluang tak terbatas untuk memiliki audiens baru. Kemudian yang kelima ada pendidikan. Dengan meningkatnya ketersediaan layanan teknologi digital, karyawan sekarang dapat memperoleh keterampilan baru dengan lebih mudah dan cepat. Pelatihan berbasis kelas tradisional bisa mahal dan memakai waktu bagi perusahaan, tetapi teknologi digital menawarkan alternatif yang lebih mudah diakses dan hemat biaya. Kemudian yang keenam ada tata kelola. Dalam dunia bisnis yang serba cepat saat ini,
Pengenalan dan adopsi teknologi digital baru adalah hal yang biasa. Untuk memastikan efisiensi dan produktivitas maksimum, perusahaan harus mengintegrasikan alat digital ini ke tempat kerja mereka dan menetapkan pedoman yang jelas untuk pengambilan keputusan, pengawasan, organisasi konten, dan pengarsipan. Kemudian yang terakhir ada protokol keamanan. Di era digital saat ini, perusahaan harus memprioritaskan manajemen keamanan di berbagai saluran mereka. Selain itu, penting bagi karyawan untuk menyadari pembatasan yang ada, termasuk perangkat mana yang diizinkan untuk mengakses materi kerja, jenis informasi sensitif mana yang tidak boleh dikirim secara digital, dan alat digital mana yang dapat digunakan sebagai bagian dari alur kerja mereka. Baik, untuk materi selanjutnya itu terkait manfaat teknologi digital dalam bisnis. Yang pertama, ada transaksi bisnis menjadi lebih cepat dan lebih aman, kemudian jangkauan ke pasar domestik, terhubung dengan pelanggan dan pemasok di seluruh dunia, kemudian ada komunikasi bisnis menjadi lebih nyaman, memungkinkan untuk tetap berhubungan dengan mitra dan klien dari lokasi manapun. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk teknologi digital dalam komunikasi bisnis, di mana bentuk teknologi digital ini terdapat berbagai macam bentuk, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama ada email bisnis, messaging, WA bisnis, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada video conferencing seperti Zoom, Google Meet, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian yang terakhir ada sistem CRM dan ERP, AI, chatbot, Loudstorks, yaitu seperti Google Drive dan OneDrive. Selanjutnya adalah tantangan teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada keamanan data atau cyber attack. Teknologi digital meningkatkan resiko keamanan data seperti pencurian data, hacking, dan lain-lain. Yang kedua itu biaya. Biaya ini yang dimana adalah implementasi teknologi digital dapat memerlukan biaya yang besar seperti biaya infrastruktur, pelatihan karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga ada ketergantungan teknologi. Perusahaan dapat menjadi terlalu bergantung pada teknologi digital sehingga jika terjadi gangguan, bisnis dapat terhambat. Yang keempat ada keterampilan karyawan. Karyawan sendiri harus memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi digital ini. Jika tidak, ia akan menjadi hambatan dalam komunikasi bisnis di bidang teknologi digital. Yang kelima ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen dapat memiliki perilaku yang berbeda dalam menggunakan teknologi digital, sehingga perusahaan harus siap untuk beradaptasi kapanpun. Poin materi atau inti materi dari presentasi kelompok kami ini disimpulkan ada 3. Yang pertama itu teknologi digital adalah kebutuhan utama dalam komunikasi bisnis. Yang kedua memudahkan interaksi, mempercepat informasi, dan memperluas pasar bagi perusahaannya. Terus yang ketiga perusahaan mampu beradaptasi agar